Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, saya Komang Gia Laksmana BP dengan NIM 2023 dari Prodi S1 Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai tugas yang diberikan, yaitu tugas dari mata kuliah Manajemen Teknik terkait atau mengenai tentang kasus decision making pada PT Gojek Indonesia. Baik, masuk ke materinya. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu sebelumnya, uh, what is decision making? Baik, decision making adalah suatu proses memilih suatu tindakan atau solusi terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi. Proses ini sangat penting dalam manajemen karena setiap keputusan yang diambil memiliki dampak langsung pada keberhasilan atau kegagalan organisasi. Pengambilan keputusan yang efektif dapat meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan risiko, dan membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan pasar yang selalu fluktuatif ya. Sebelumnya di sini juga decision making memiliki beberapa jenis, yaitu di sini saya mengambil 4 jenis, yaitu jenis keputusan taktis ini atau tactical decisions. Ini terkait dengan keputusan jangka pendek yang berfokus pada pengelolaan sumber daya sehari-hari. Selanjutnya ada keputusan strategis, itu lebih ke jangka panjangnya. Selanjutnya yang ketiga itu keputusan operasional. Nah, keputusan operasional ini lebih berfokus kepada kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi dan kegiatan rutin organisasi. Selanjutnya itu keputusan individual, yang dimana keputusan individual ini adalah keputusan yang dimiliki oleh suatu individu atau setiap manusia untuk menentukan keputusan berdasarkan prinsip atau penilaiannya sendiri. Baik, lanjut ke studi kasus dari decision making pada PT Gojek Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Gojek adalah perusahaan teknologi dan penyedia layanan transportasi online terbesar di Indonesia saat ini. Didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim. Yang seperti kita ketahui, Nadiem Makarim adalah salah satu mantan menteri yang menjabat di bagian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, Gojek awalnya berfokus pada layanan ojek online untuk mempermudah mobilitas masyarakat. Nah, seiring berjalannya waktu, itu Gojek memperkenalkan berbagai layanan seperti pesan antar, eh, atau yang kita biasa kenal itu GoFood, dan juga pengantaran barang atau GoSend. Atau masih banyak lagi jasa yang ditawari oleh Gojek ini sendiri. Nah, terkait perusahaan ini tentunya memiliki banyak tantangan, banyak masalah, baik itu dari segi eh, persaingan atau yang lainnya. Nah, di sini saya mengambil 4 garis besar yang dihadapi, masalah yang dihadapi oleh perusahaan ini. Yang pertama itu stagnansi di dalam sektor transportasi. Stagnansi ini sendiri artinya eh, perusahaan mengalami keadaan yang gitu-gitu aja, nggak berkembang sebelum diterapkannya eh, layanan atau jasa lainnya selain ini Gojek atau ojek. Ojek itu kan sebelumnya berfokus pada layanan ojek online. Nah, itu mengalami stagnansi. Selanjutnya ada penurunan loyalitas pengguna. Nah, ini juga disebabkan oleh salah satunya dikarenakan faktor hanya menyediakan satu layanan saja. Tentunya itu membuat konsumen semakin boring atau bosan dengan layanan yang diberikan. Seperti yang kita ketahui bahwa konsumen pasti menginginkan hal yang lebih terlebih lagi konsumen menginginkan suatu suatu jasa itu terintegrasi pada satu aplikasi saja sehingga memudahkan dalam pengaksesannya. Selanjutnya seperti yang kita ketahui bahwa ada persaingan dari Grab, di mana Grab ini adalah satu perusahaan transportasi juga atau penyedia jasa lainnya yang berasal dari negara tetangga Singapura. Selanjutnya ada perubahan tren dan kebiasaan konsumen. Nah, kebiasaan konsumen yang biasanya
itu ojek online, namun setelah adanya suatu pertimbangan dari konsumen mungkin dia bisa membeli transportasi sendiri atau beralih ke transportasi umum. Nah, dari keempat masalah ini diambillah suatu keputusan oleh Gojek itu sendiri atau dari manajemen Gojek itu sendiri. Yang pertama itu identifikasi masalah dan tujuannya. Yang kedua itu pengumpulan data. Nah, setelah dilakukan identifikasi, ditemukannya bahwa stagnansi pertumbuhan di sektor transportasi dan persaingan yang ketat dari Grab yang memperkenalkan layanan baru seperti GrabPay dan juga GrabFood. Tujuannya dari identifikasi ini untuk menentukan peluang baru untuk pertumbuhan dan diferensiasi merek dengan menambah layanan seperti GoPay yang akan kita bahas di selanjutnya. Selanjutnya itu ada tahap kedua, pengambilan data. Nah, di Indonesia itu 60% konsumen mulai menghindari transaksi tunai, yang dimana lebih ke digitalisasi. Konsumen lebih suka menggunakan satu aplikasi untuk berbagai kebutuhan, seperti transportasi, belanja, dan pembayaran lainnya. Itu dalam satu aplikasi yang terintegrasi. Contohnya itu Grab yang sudah terlebih dahulu mengintegrasikan segala jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut di aplikasinya. Nah, hal tersebut juga mengakibatkan persaingan antara Gojek dan Grab itu semakin ketat. Setelah pengumpulan data, di situ ada namanya pengembangan alternatif, yang dimana pengembangan ini yang dimaksud fokus pada layanan pengembangan transportasi online. Selanjutnya, memperkenalkan suatu layanan baru seperti Grab. Mungkin bisa menawarkan lebih hemat, lebih friendly bisa dibilang atau lebih menguntungkan bagi konsumen dibandingkan GrabPay. Nah, itu juga mendorong peminat atau konsumen untuk beralih kembali ke Gojek dengan melakukan kerjasama antara bank dan lembaga keuangan untuk layanan kredit konsumen. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Nah, setelah diambilnya satu data, identifikasi masalah, dan pengembangan apa yang diinginkan, di inovasi yang ingin diciptakan itu pengambilan keputusan. Gojek ini sendiri memutuskan untuk mengambil suatu langkah disertifikasi dengan memperkenalkan GoPay sebagai dompet digital yang tidak hanya digunakan untuk layanan Gojek, tetapi juga untuk transaksi pembayaran lainnya. Seperti yang kita ketahui ketika di mana-mana kita sudah mengenal namanya QRIS. Nah, QRIS itu berkaitan dengan GoPay. GoPay itu juga sebagai alat transaksi. Seperti contohnya di kantin kampus itu sekarang udah ada layanannya QRIS, itu bisa dibayar dengan GoPay. Jadi memudahkan pembayaran dan juga sekaligus menaikkan nilai dari Gojek itu sendiri. Selanjutnya adalah pelaksanaan keputusan. Setelah diambil keputusan yang direncanakan secara matang, lakukannya pelaksanaan, yaitu pengembangan produk GoPay, peluncuran GoPay Later, pemasaran, promosi, integrasi dengan sistem pembayaran lain. Nah, hal ini membuat juga Gojek mampu bersaing hingga saat ini. Mungkin di sini ada sedikit matrix perubahan yang dialami oleh perusahaan Gojek itu sendiri, yang dimana sebelum mengambil keputusan dan juga setelah pengambilan keputusan. Dilihat dari beberapa aspek, yaitu ada tiga aspek, yaitu penetrasi pasar layanan keuangan. Yang mana sebelum pengambilan keputusan tidak ada layanan pembayaran digital. Nah, setelah mengambil keputusan, GoPay digunakan lebih dari 50 juta pengguna aktif di Indonesia. Itu data 2023. Terus juga dilihat dari pertumbuhan layanan transportasi. Di mana sebelum pengambilan keputusan itu pertumbuhan transportasi itu stagnan atau ya gitu-gitu aja. Selanjutnya, setelah pengambilan keputusan, pertumbuhan layanan berkontribusi pada pengambilan keseluruhan dengan lebih dari 35 transaksi melalui GoPay. Dan juga yang terakhir, penggunaan GoPay. Sebelum mengambil keputusan, tidak ada adopsi layanan pembayaran digital yang signifikan. Nah, setelah pengambilan keputusan, GoPay menjadi salah satu layanan pembayaran digital terbesar di Indonesia.